Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 17 November 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya untuk membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu di tanduknya domba-domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu
Dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Amin. Tema kita malam ini adalah tentang keunggulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya starting point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang di belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contoh, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Dan inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak orang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Nah, bacaan kita pada malam ini menjelaskan tentang penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain di ayat 4. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut di ayat 6 dan 7. Nah, spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain dan bahkan menghina orang lain. Padahal saudara, keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain, dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain, daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama. Memang sulit saudara mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Akan tetapi sulit tidak berarti tidak bisa. Karena itu, gunakanlah keunggulanmu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memampukan. Amin. Mari bersafaat, kita berdoa. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang kudus Tuhan malam ini. Bersyukur limpah terima kasih Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami kembali bersekutu bersama memuji dan membesarkan nama-Mu lewat program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami. Setiap keunggulan yang Tuhan beri bagi kami kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Kuatkan teguhkan iman mereka dalam menjalani hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Hadir di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Baik mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang sakit dan dirawat di rumah-rumah mereka, bahkan di rumah-rumah sakit di kota ini, bahkan di kota-kota lain. Mereka yang bergumul karena bencana alam, mereka yang bergumul karena studi, karena pekerjaan, karena karir, karena usaha, karena rumah tangga, relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Oh Tuhan, hadirlah bagi mereka dan teguhkan, kuatkan mereka, menopang mereka dalam mencari solusi yang terbaik menghadapi setiap gumul dan juang mereka. Bapa, teguhkan iman pengharapan mereka. Nyatakan pemulihan
bagi mereka yang sakit. Buka jalan bagi mereka yang merindukan kehadiran anak, merindukan pekerjaan, merindukan karir yang lebih baik, merindukan pasangan hidup, merindukan studi yang lebih baik. Bahkan anak-anak kami dalam proses studi, berkati Tuhan. Bapa, malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Lukas Winarti Duma, Lovely Nopelin Lowing, Krista Belva Absalom Marpaung, Dina Sarrang, Patrick Firdaus Sitohang, Bapak Paulus Pakiding, Bapak Novarto Padang, dan Ibu Siska Indrianti David. Oh Tuhan Allah, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka, memberkati mereka, memberi sehat dan kuat, hikmat dan bijaksana yang asalnya daripadamu. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Amnon Takdung dan Ibu Mariana. Berkati keluarga yang telah Engkau bentuk ini, agar mereka menjalani hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu yang sedang giat dilakukan, teristimewa kesiapan para calon penatua dan diaken untuk memberi diri dalam pemilihan penatua dan diaken periode 3 tahun ini. Para tim yang berjeri lelah dalam pelayanan ini, bahkan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Kami berdoa Tuhan berkatilah agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, anak-anak kami terpelihara kiranya dalam kasih-Mu. Orang tua kami di usia senja mereka Tuhan teguhkan dan kuatkan serta hiburkan. Mereka yang berada di lokasi pekerjaan jauh terpisah dari anak dan istri, Tuhan jaga, lindungi, peliharakan. Berkati para istri dan anak-anak dalam topangan doa mereka, dan berkati kami semua. Terima kasih untuk semakin melandainya pandemi COVID-19 di negara kami. Bapa, berkatilah kiranya pada waktu Tuhan kami boleh kembali dalam hidup tataran normal. Damai sejahtera Allah tetap melimpah dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang, kenangan yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan datang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan indah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.